Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. dan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. dalam perjalanan kehidupan kita. Di samping karena peran Allah, ada juga peran makhluk lainnya yang segala tindakannya dan segala ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, Yaitu peran ayah dan ibunda kita. Oleh karena itu, izinkanlah kami dalam kesempatan ini membawakan syarhul Quran yang berjudul Cinta Istimewa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayah dan ibunda kita adalah cinta sejati kita. Saat sebelum kita ada di dunia fana ini, mereka sudah sangat mencintai kita. Ketika seorang ibu pertama kali memberitahu bahwa beliau hamil, ayahlah yang pertama kali senang dan senantiasa akan menjaga kita. Tak sedikit seorang ayah yang rela menggantikan peran ibu agar janin yang dikandung seorang ibu tidak terjadi apa-apa. Seorang ayah rela memberikan apapun yang diminta sang ibu, walaupun permintaan itu terkadang tidak masuk akal, agar sang ibu selalu bahagia. Begitu juga seorang ibu yang sangat bangga dan selalu berdoa agar janin yang dikandungnya tumbuh sehat dan sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala belum meniupkan ruh ke dalam jasad kita, tetapi seorang ibu sudah merawatnya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ayah adalah laki-laki pertama yang mencintai gadisnya, yang bahagia ketika anaknya lahir ke dunia, yang bangga ketika anaknya mulai bisa bicara, bisa berjalan, dan lain sebagainya. Seorang ayah tak pernah mengeluh untuk menghidupi keluarganya, dan ayah selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ibu adalah orang yang pertama kali disakiti anaknya, tetapi tetap bahagia. Rasa sakit yang mendera di saat melahirkan kita seketika hilang ketika memandang wajah anak laki-lakinya yang tampan. Bahkan seorang ibu tidak pernah jera melahirkan anak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Walaupun dia tahu bahwa betapa sakitnya melahirkan kita, bahkan sampai akan merenggut nyawanya. Kenapa? Karena rasa kasih sayang kepada anaknya jauh lebih besar dari rasa sakit yang dideritanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu hebatnya perjuangan ayah dan ibu. Begitu luar biasanya pengorbanan ayah dan ibu. Begitu istimewanya cinta ayah dan ibu. Sampai-sampai perintah untuk berbakti kepada mereka Selalu beriringan, selalu berdengar, selalu berkaitan dengan perintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini menggambarkan begitu tingginya kedudukan ayah dan ibu, Begitu mulianya posisi ayah dan ibu, begitu istimewanya tempat ayah dan ibu. oleh karena itu jangan pernah sakiti hati mereka, Jangan pernah kecewakan harapan mereka. karena itu akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesaleh apapun kita, ahli tahajud sekalipun kita, tinggal di Masjidil Haram sekalipun kita, kalau kita durhaka kepada ayah dan ibu, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingatkah kita, wahai saudaraku, tentang kisah Alqamah, salah seorang sahabat Nabi yang ahli ibadah, tahajud tak pernah tinggal, puasa sunnah tak pernah berhenti, sedekah tak pernah lewat, tapi ketika sakaratul maut datang menjemput, dia sangat tersiksa, tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Dan setelah ibunya memaafkannya, barulah ia mampu mengucapkan kalimat itu. Kenapa bisa demikian? karena balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya kontan dibalas di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Kullu dhunub yuakhirullahu ta'ala minha ma sya'a ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid dunya qabla al mamat. Setiap dosa-dosa
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan balasannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasannya bagi pelakunya saat hidup di dunia sebelum wafat. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim. Ingatlah saudaraku, begitu besarnya pengorbanan ayah dan ibunda kita dalam melahirkan kita. Terlebih-lebih ibunda kita yang luar biasa kuatnya mengandung kita selama 9 bulan. Dalam kepayahan yang sangat luar biasa, tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, tidak bisa berdiri. Jalan kemana-mana terasa berat, lalu melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya, lalu menyusui kita sehingga seluruh tubuh kita tidak lain adalah darah dagingnya. Dan bisa kita lihat pusar yang ada di perut kita ini. Dari sini kita minum darah ibunda kita selama 9 bulan. Lalu pantaskah orang yang segalanya berkorban buat kita, lalu kita sakit di hatinya, kita hianati harapannya? Astaghfirullahaladzim. Lalu apa yang harus dilakukan seorang anak untuk mendapatkan ridho mereka? Ayat di atas menjelaskan ada 3 hal yang harus dikerjakan seorang anak untuk membahagiakan mereka. Yang pertama, fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada keduanya perkataan Seorang anak memalingkan wajahnya ketika dinasihat, itu adalah kalimat uffin. Dipanggil pura-pura enggak dengar, itu adalah kalimat uffin. Orang tua belum selesai bicara lalu dia pergi, itu adalah kalimat uffin. Artinya setiap ucapan ataupun perbuatan yang melukai hati orang tua kita adalah kalimat uffin. Yang kedua, wala tanharhuma. Dan jangan membentak keduanya adalah kalimat seorang anak yang merasa lebih benar dari orang tuanya. Kalimat seorang anak yang merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Dan jangan pernah suara kita lebih tinggi dari suara keduanya. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepadanya ucapan yang mulia, artinya bertutur sapalah yang baik, penuh kelembutan, serta diiringi dengan senyuman. Walaupun kita dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi kecewa sekalipun, dalam kondisi tersinggung sekalipun, walaupun kita berhak untuk kecewa, tapi kita tidak berhak untuk mengekspresikan di hadapan orang tua kita. Wajar kita kecewa, tapi kita tidak berhak sama sekali untuk mengekspresikan kekecewaan kita di hadapan orang tua kita. Jangan tunjukkan bahasa tidak senang dari lisan di hadapan mereka. Yang keempat, yang paling utama, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua
telah mendidik aku pada waktu kecil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rendahkan dirimu. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat ini adalah kalimat ketika kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tidak boleh seorang anak, walaupun dia seorang profesor, Walaupun dia seorang pejabat, Walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun wawasannya luas, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun hartanya berlimpah, sehingga orang tua kita anggap sebagai orang tua yang kolot, orang tua yang tradisional, orang tua yang gak banyak tahu, orang tua yang gak punya ilmu. Maka sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Kalau kita merasa lebih dari mereka, itu sama saja kita menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah saudaraku, jangan merasa hebat dan seperti hebat. Lalu siapa yang menghebatkan kita? Ibu yang tak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. ibu yang tak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. ibu yang tak pernah mengantuk, yang penting anaknya tidur nyenyak. Ibu yang perjuangannya tak terukur dan pengorbanannya tak terbayar. Seandainya bumi dan seisinya ini milik kita, lalu semuanya kita hadiahkan untuk ibunda kita. Demi Allah, demi Allah, tidaklah bumi dan seisinya itu akan mampu menjadi pembayar hutang budi kita kepadanya. Dan kami akhiri dengan sebuah puisi. Ibumu adalah darahnya, dagingmu. Ibumu adalah masa depanmu. Tundukkan wajahmu, rendahkan suaramu. Raihlah punggung tangannya, ciumlah dalam-dalam, hiruplah wangian cintanya hingga masuk ke dalam kalbu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan jimat rizki dan kebahagiaanmu untuk dunia dan akhiratmu. cinta kepada Allah abadi, cinta kepada Rasulullah hakiki, cinta kepada ayah